Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari Departemen Edukasi Divisi SCET periode 2025. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah Termodinamika 2 meliputi kesetimbangan fasa uap cair dengan menggunakan metode perhitungan gamma pi. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa poin penting. Kita akan mulai dari konsep dasar kesetimbangan fasa, kemudian masuk ke kesetimbangan fasa uap cair, dan di akhir akan ada contoh soal serta latihan soal. Kita mulai dengan pertanyaan dasar. Apa itu kesetimbangan fasa? Kesetimbangan fasa adalah kondisi di mana fasa-fasa materi baik itu padat, cair maupun gas dari suatu zat atau campuran berada dalam kesetimbangan. Dua fasa dikatakan setimbang jika dua fasa tersebut bisa berada bersama-sama atau berkontak tanpa terjadi transfer massa neto antar fasa. Kondisi setimbang memiliki beberapa ciri penting. Yang pertama, kondisi kesetimbangan ditandai dengan tidak adanya perubahan secara makroskopik terhadap waktu. Lalu kondisi setimbang menghendaki saling setimbangnya semua potensi yang menyebabkan perubahan. Secara teknis, kesetimbangan dianggap tercapai jika perubahan tidak lagi terdeteksi dengan alat yang ada. Dan umumnya, jika dua fasa berkontak cukup lama, maka kondisi setimbang pasti tercapai. Untuk mencapai kesetimbangan fasa, ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi. Yang pertama, suhu yang sama. Semua fasa mempunyai suhu yang sama. Yang kedua, tekanan yang sama. Semua fasa punya tekanan yang sama. Yang ketiga, potensial kimia yang sama. Potensial kimia adalah dorongan zat untuk berpindah fasa. Jika sama, tidak ada lagi perpindahan neto. Oke, selanjutnya kita akan membahas konsep kesetimbangan yang dijelaskan melalui hukum-hukum termodinamika yang dirumuskan menggunakan energi bebas Gibbs suatu sistem. Kita memiliki 2 definisi kunci. Yang pertama adalah energi bebas Gibbs, yaitu G sama dengan H dikurang T dikali S, yang dimana H adalah entalpi, T suhu absolut, dan S adalah entropi. Yang kedua, definisi entalpi atau H. H sama dengan U ditambah P dikali V, di mana U adalah energi internal, P adalah tekanan, dan V adalah volume. Kedua persamaan ini hanyalah titik awal. Yang langkah selanjutnya adalah menyatukan kedua definisi ini. Kita akan substitusikan energi H ke dalam persamaan G, sehingga menjadi persamaan ini. Sekarang kita memiliki G yang dinyatakan dengan istilah energi internal, tekanan, volume, suhu, dan entropi. Untuk memahami bagaimana G ini berubah selama proses, kita perlu melihat perubahan yang sangat kecil di setiap variabelnya. Sehingga kita lakukan dengan mengambil diferensial total dari persamaan G. Kita bisa jabarkan D, PV, dan D, Ts, sehingga mendapatkan persamaan ini. Ini adalah bentuk umum untuk perubahan energi bebas Gibbs. Dari hukum pertama dan hukum kedua termodinamika, kita memiliki hubungan fundamental untuk perubahan energi internal DU, sehingga mendapatkan persamaan ini. Setelah itu kita substitusikan ke dalam persamaan DG, dan kita mendapatkan persamaan ini. Setelah disederhanakan, kita mendapatkan persamaan ini. Sekarang kita terapkan kondisi yang paling umum, yaitu proses terjadi pada suhu konstan. Maka, jika suhu konstan, perubahan suhu DT adalah 0. ds dt S sama dengan 0. Jika tekanan konstan, maka perubahan tekanan dP adalah 0. Jadi, FdP F sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas sistem yang memiliki 2 fasa yang berbeda. Fungsi Gibbs untuk sistem tersebut adalah G sama dengan N pada fase 1 dikali G pada fase 1 di mana T dan P konstan, ditambah N pada fase 2 dikali G pada fase 2 di mana T dan P konstan. Pada kondisi kesetimbangan termodinamika, di mana suhu dan tekanan konstan, perubahan Gibbs, dG adalah 0. Karena jumlah total zat murni tetap konstan, maka kita dapat menyederhanakan dG menjadi seperti ini.
pada kesetimbangan sama dengan 0, itu berarti sistem telah mencapai keadaan paling stabil pada suhu dan tekanan yang diberikan. Ini adalah kesimpulan penting pada kesetimbangan antar dua fasa zat murni. Fungsi Gibbs molar parsial dari zat tersebut harus sama di kedua fasa. Ternyata G ini sulit dihubungkan dengan besaran-besaran yang teramati, misalnya P, V, T, dan lain-lain. Untuk dicari besaran lain yang bisa mewakili G, maka muncullah konsep fugasitas. Fugasitas adalah variabel yang dibuat untuk mengatasi kekurangan dalam perhitungan energi Gibbs untuk fluida nyata, bukan gas ideal. Energi Gibbs-nya adalah seperti berikut. Selanjutnya kita perlu memahami bagaimana fugasitas ini terkait dengan gas ideal. Fugasitas komponen I untuk gas ideal sama dengan tekanan. Dari persamaan ini, kita dapat melihat bahwa untuk gas ideal, fugasitas adalah sama dengan tekanan. Dengan demikian, perbedaan energi Gibbs antara gas nyata dan gas ideal dirumuskan sebagai ini. Dengan demikian, perbedaan energi Gibbs antara gas nyata dan gas ideal dapat dirumuskan sebagai ini. Rumus terakhir ini sangat penting. Rasio Fi per Pi dikenal sebagai koefisien fugasitas yang muncul seberapa besar perilaku gas nyata dari perilaku gas ideal. Oke, materi yang selanjutnya yaitu kesetimbangan fase uap cair. Kondisi umum dari kesetimbangan fase uap cair digambarkan pada gambar berikut. Kesetimbangan fase uap cair adalah kondisi di mana liquid dan gasnya berada pada kesetimbangan satu sama lain. Kondisi di mana kecepatan evaporasi sama dengan kecepatan kondensasi pada level molekuler. Jika liquid dan uap murni, maka keadaan kesetimbangan antar dua fase dijelaskan oleh persamaan berikut. Dengan P adalah tekanan, T adalah temperatur, dan G adalah energi bebas Gibbs. Temperatur, tekanan, dan energi bebas Gibbs liquid dan uap nilainya sama untuk komponen murni dalam kesetimbangan. Kondisi kesetimbangan fase uap cair juga dapat menggunakan konsep fugasitas. Kesetimbangan dapat dijelaskan melalui persamaan berikut. Dengan F adalah fugasitas liquid dan uap pada suhu T dan tekanan P sistem. Oke, selanjutnya diagram titik jenuh. Data campuran biner VLE pada data tertentu menunjukkan fraksi mol uap dan liquid pada beberapa temperatur untuk tekanan tetap. Fraksi mol komponen 1 pada campuran dilambangkan dengan X1. Fraksi mol komponen 2 dilambangkan dengan X2 dengan hubungan sebagai berikut. X1 plus X2 sama dengan 1. Untuk campuran multikomponen dengan N komponen menjadi X1 plus X2 plus titik-titik sampai Xn sama dengan 1. Pada diagram titik jenuh larutan biner, temperatur digrafikan Vs X1. Pada suhu berapapun di mana kedua fase eksis, uap dengan fraksi molnya berada pada kesetimbangan dengan liquid dengan fraksi mol tertentu. Kedua fraksi mol ini nilainya berbeda. Fraksi mol uap dan fraksi mol liquid digambarkan pada garis berwarna biru ini. Garis yang di bawah menunjukkan fraksi mol liquid mendidih pada berbagai temperatur, disebut kurva bubble point. Sedangkan garis yang di atas ini menunjukkan fraksi mol uap pada berbagai temperatur, disebut kurva dew point. Oke, yang selanjutnya nilai K dan volatilitas relatif. Kecenderungan spesies kimia untuk memisahkan diri antara fase uap dan liquid adalah rasio kesetimbangan, dilambangkan dengan KI. Data campuran VLE bisa sampai 4 komponen atau lebih, dan diagram titik didih susah disajikan. Maka, data kesetimbangan uap cair diberikan dalam bentuk nilai K atau rasio distribusi uap cair. Didefinisikan sebagai berikut. KI sama dengan YI per XI,
dengan YI dan XI adalah fraksi mol I pada fase gas dan cair. Untuk hukum Rowe, KI sama dengan PI star per P. Untuk hukum Rolle modifikasi, KI sama dengan gamma I dikali PI star per P. Dengan gamma I adalah koefisien aktivitas, PI adalah tekanan parsial, dan P adalah tekanan. Untuk campuran biner, rasio nilai K untuk dua komponen disebut volatilitas relatif, ditandai dengan alfa. Alfa sama dengan KI dibagi KJ, sama dengan YI per XI dibagi YJ per XJ, yang menunjukkan ukuran relatif susah atau mudahnya memisahkan kedua komponen. Nilai K digunakan luas pada perhitungan desain kolom distilasi kontinu untuk pemisahan campuran multikomponen. Selanjutnya yaitu metode perhitungan vapor liquid equilibrium. Untuk perhitungan VLE, kita dapat menggunakan dua metode, yaitu PP method dan gamma P method. Yang akan kita bahas kali ini adalah gamma P method, di mana untuk mendapatkan persamaan gamma P, kita perlu menurunkan rumus modified Raoult. Persamaannya yaitu YI dikali P itu sama dengan XI dikali gamma I dikali PI saat. Pada persamaan modified Raoult, bagian fasa cair, bagian sebelah kanan itu termasuk fasa cair, itu terdapat activity koefisien yaitu gamma. Gamma ini melambangkan bahwa fasa cair ini tidak ideal. Sedangkan pada persamaan yang sebelah kiri yaitu YI dikali P itu adalah persamaan fasa uap. Pada persamaan tersebut tidak ada koefisien yang menunjukkan adanya penyimpangan dari kondisi idealnya. Sehingga untuk persamaan fasa uap ini kondisinya adalah ideal. Jadi, untuk persamaan modified Raoult itu hanya terbatas pada fase gas yang ideal dan fase cair yang tidak ideal. Untuk fasa, jika kedua fasanya itu sama, yaitu sama-sama tidak ideal, itu bisa diatasi dengan koefisien fugasitas untuk fasa uapnya. Nah, untuk fasa uapnya nanti ditambah dengan parameter yaitu P. P itu adalah koefisien fugasitas. Dalam kondisi setimbang, fugasitas untuk senyawa I pada campuran uap itu akan sama dengan fugasitas pada senyawa I di fasa cair, di mana persamaan untuk si fugasitas pada senyawa I di fase campuran uap itu adalah YI dikali gamma I dikali P. Sedangkan untuk fugasitas pada kondisi cair itu persamaannya adalah XI dikali gamma I dikali VI. Pada persamaan tersebut terdapat fugasitas yaitu VI. Nah, untuk rumus untuk mencari VI itu adalah VI sama dengan PI dikali PI dikali eksponensial VI dikali P dikurang PI stat dibagi RT, di mana eksponensial ini adalah pointing factor. Nilai pointing factor itu mendekati 1 pada tekanan rendah, sehingga nilai ini diasumsikan bernilai 1 saat tekanannya rendah. Jadi untuk nilai VI itu bisa diganti dengan persamaan PI dikali PI.
Kemudian disubstitusikan sehingga menghasilkan rumus gamma pi itu adalah YI dikali PI dikali P itu sama dengan XI dikali gamma I dikali PI SAT. Selanjutnya, untuk mencari nilai pi itu bisa menggunakan rumus Pi1 eksponensial B11 dikali P dikurang P1 SAT ditambah P dikali Y2 pangkat 2 delta 12 per RT. Sedangkan untuk mencari P2 itu sama dengan eksponensial B22 dikali P dikurang P2 SAT ditambah P dikali Y1 pangkat 2 dikali delta 12 per RT. Mana di sini yang membedakan itu adalah koefisien pada B, kemudian pada P SAT dan Y. Selanjutnya, untuk rumus mencari nilai gamma itu bisa menggunakan rumus RT dikali ln gamma I sama dengan GI pangkat E, di mana GI pangkat E itu adalah partial excess Gibbs free energy. Selanjutnya, pada kesetimbangan fasa uap cair atau vapor liquid equilibrium, terdapat beberapa kondisi yang ditemui. Kondisi pertama yaitu dengan kondisi gas yang non-ideal dan cairan yang non-ideal. Kondisi ini memiliki persamaan PI dikali YI dikali P sama dengan gamma I dikali XI dikali P0. Dengan PI adalah koefisien fugasitas untuk komponen gas dan gamma I adalah koefisien aktivitas untuk komponen cairan. P adalah tekanan total sistem dan PI0 adalah tekanan uap jenuh komponen I pada suatu sistem. Kondisi yang kedua yaitu dengan gas yang non-ideal dan cairan yang ideal. Pada kondisi ini, gamma I yang mewakili dari komponen cairan bisa dianggap sama dengan 1, sehingga persamaannya menjadi PI dikali YI dikali P sama dengan XI dikali PI0. Kondisi yang ketiga yaitu dengan gas yang ideal dan cairan yang non-ideal. Pada kondisi ini, PI bisa dianggap sama dengan 1 karena PI sendiri yaitu koefisien fugasitas untuk komponen gas, yang dimana dalam hal ini gasnya ideal. Persamaannya menjadi YI dikali P sama dengan gamma I dikali XI dikali PI0. Kondisi keempat yaitu gas ideal dan cairan yang ideal. Pada kondisi ini, kedua koefisien bisa dianggap sama dengan 1. Dan persamaannya menjadi YI dikali P sama dengan XI dikali PI0. Atau untuk mencari YI, bisa dengan rumus XI dikali PI0 per P. Dan untuk mencari XI yaitu YI dikali P per PI0. Nah, keempat persamaan ini yang nantinya akan dapat membantu kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pada kesetimbangan fase uap cair atau vapor liquid equilibrium. Selanjutnya, kita memiliki contoh soal dari kesetimbangan fase uap cair atau vapor liquid equilibrium. Dengan soal pada suhu 80 derajat Celcius, tekanan murni A dan B masing-masing 120 cm/Hg dan 48 cm/Hg. Pada fraksi mol A sama dengan 0,8, campuran biner A dan B memiliki suhu 80 derajat Celcius, membentuk azeotrop di mana XA sama dengan EA sama dengan 0,8. Pada soal ini, kita diminta untuk menghitung komposisi uap yang setimbang dengan cairan yang mempunyai fraksi mol A sama dengan 0,6. Jika fase uap dianggap ideal pada T sama dengan 80 derajat Celcius, excess Gibbs free energy cairan A dan B mengikuti persamaan GE sama dengan A kali XA kali XB. Pada soal ini, hal yang perlu kita garis bawahi yaitu fase uap dianggap ideal. Artinya, dari persamaan syarat setimbang uap cair, gamma I dikali XI dikali P0 sama dengan PI dikali YI dikali P, karena fase uap di sini dianggap ideal, maka kita bisa membuat PI sama dengan 1, atau koefisien fugasitas untuk komponen gas itu sama dengan 1, karena di soal gasnya dianggap ideal. Sehingga persamaan dari soal ini akan menjadi gamma I dikali XI dikali P0 sama dengan YI dikali P. Dan persamaan ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Dari soal juga kita ketahui yaitu persamaan dari Gibbs free energy-nya yaitu GE sama dengan A dikali XA dikali XB. Persamaan ini yang nantinya akan kita gunakan juga dalam menghitung dari gamma I. Pada penyelesaian persoalan ini, kita mendapatkan persamaan
Untuk komponen A yaitu gamma A dikali XA dikali PA0 sama dengan YA dikali P. Dan untuk komponen B yaitu gamma B dikali XB dikali PB0 sama dengan YB dikali P. Perlu diketahui, di dalam soal ini terdapat dua komponen A dan komponen B, yang dimana jumlah fraksi mol cairan A dan fraksi mol cairan B itu harus sama dengan 1, dan ditujukan dengan persamaan XA plus XB sama dengan 1. Dimana ketika kita sudah mengetahui nilai dari XA, maka kita dapat menghitung nilai dari XB, yaitu XB sama dengan 1 dikurang XA. Begitu juga untuk fraksi mol gas komponen A dan komponen B harus sama dengan 1, yang ditujukan dengan persamaan YA plus YB sama dengan 1, dan YB sama dengan 1 min YA. Kedua persamaan ini kita substitusikan ke persamaan 2. Maka persamaannya akan menjadi gamma B dikali 1 min XA, karena XB kita gantikan dengan 1 min XA, dikali PB0 sama dengan 1 min YA, karena YB ini digantikan dengan 1 min YA dikali P, dan membentuk persamaan 3. Pada soal kita diketahui persamaan Gibbs free energy-nya yaitu A dikali XA dikali XB. Dari persamaan Gibbs free energy ini kita dapat menghitung nilai dari gamma A. Untuk mencari nilai gamma A menggunakan persamaan R dikali T dikali ln gamma A sama dengan GE. Kemudian kita substitusikan persamaan GE ini ke persamaan RT ln gamma A, dan menjadi RT ln gamma A sama dengan A dikali XA dikali XB. Selanjutnya, dengan asumsi XA sama dengan XB, kita mendapatkan persamaan RT ln gamma A sama dengan A dikali XB kuadrat. Dan kita ubah bentuknya menjadi ln gamma A sama dengan A per RT dikali XB kuadrat. Selanjutnya diubah ke dalam bentuk eksponensial, yaitu gamma A sama dengan eksponensial A per RT dikali XB kuadrat. Karena XB sama dengan 1 min XA tadi, maka persamaan ini akan menjadi gamma A sama dengan eksponensial A per RT dikali 1 min XA kuadrat, karena XB kuadrat tadi kita ganti menjadi. Dan untuk gamma B kita mendapatkan persamaan gamma B sama dengan eksponensial A per RT dikali XA kuadrat. Langkah selanjutnya yaitu kita mensubstitusikan gamma A dan gamma B ini. Untuk gamma A kita substitusikan ke dalam persamaan 1. Dan untuk gamma B sendiri kita substitusikan ke dalam persamaan 3. Untuk persamaan 1 sendiri akan menjadi eksponensial A per RT dikali 1 min XA kuadrat dikali XA dikali PA0 sama dengan YA dikali P. Karena nilai dari gamma A ini tadi kita ganti dengan gamma A yang di sini. Dan untuk gamma B yang kita substitusikan ke persamaan 3 jadi eksponensial A per RT dikali XA kuadrat dikali 1 min XA dikali PB0 sama dengan 1 min YA kali P. Karena gamma B ini tadi kita ganti ke gamma B yang kita sudah dapatkan di sini. Langkah selanjutnya, persamaan 4 dan persamaan 5 ini akan kita bagi. Dan setelah kita bagi, mendapatkan persamaan eksponensial A per RT dikali 1 min XA kuadrat dikurang XA kuadrat dikali XA per 1 min XA dikali PA0 per PB0 sama dengan YA per 1 min YA. Di soal kita mengetahui bahwa kondisinya adalah azeotrop, maka kita asumsikan XA sama dengan YA. Maka persamaan ini bisa kita coret XA dan YA-nya. Dan persamaan 6 ini akan diubah menjadi eksponensial A per RT dikali 1 min XA kuadrat dikurang XA kuadrat sama dengan PB0 per PA0. Dan untuk persamaan 7. Kemudian dari persamaan 7 ini kita dapat menggunakan persamaan ini untuk mencari nilai A per RT-nya. Diketahui pada soal yaitu XA sama dengan 0,8 dan PA0 sama dengan 48 cmHg dan PB0 sama dengan 120 cmHg. Mohon maaf ini terdapat sedikit kesalahan penulisan. Setelah disubstitusikan, persamaan menjadi eksponensial A per RT dikali 1 dikurang 0,8 kuadrat dikurang 0,8 kuadrat sama dengan 48 cmHg per 120 cmHg. Dan ketika diselesaikan, mendapatkan nilai A per RT sama dengan 1,527. Kemudian, dengan diketahui nilai A per RT ini, kita dapat menghitung YA pada XA sama dengan 0,6 sesuai dengan permintaan soal.
Selanjutnya kita akan mensubstitusikan A per RT ini ke dalam persamaan 6 yang masih mengandung variabel YA-nya. Persamaannya menjadi eksponensial dikali 1,527 karena A per RT ini kita ganti dengan 1,527 dikali 1 dikurang 0,6 karena di soal diminta XA sama dengan 0,6, kemudian dikuadratkan dikurang 0,6 kuadrat dikali 0,6 per 1 dikurang 0,6 dikali 120 per 48, itu nilai PA0 dan PB0 nya sama dengan YA per 1 min YA. Persamaan ini kemudian diselesaikan dengan metode matematis dan didapatkan nilai YA sama dengan 0,7342. Hal yang paling penting dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini adalah kalian harus mampu memahami kondisi-kondisi dari soal yang akan kalian kerjakan. Dengan kalian memahami kondisi-kondisi tersebut, maka kalian akan dapat mengerjakan soal ini dengan baik dan benar sesuai dengan persamaan yang akan mengikuti kondisi-kondisi dari soal tersebut. Selanjutnya ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan dengan mengikuti penjelasan-penjelasan dari contoh soal sebelumnya. Cukup sekian video pembelajaran dari kami. Semoga video ini dapat membantu kalian semua dalam memahami materi terkait dengan kesetimbangan fasa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.